Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, pada video kali ini kita akan membahas materi khususnya untuk kelas 7 ya. Materi tentang aktivitas memenuhi kebutuhan. Nah, apa saja sih aktivitas memenuhi kebutuhan manusia? Mari kita simak video berikut. Oke, kita masuk pada materi. Nah, sebelumnya apakah ada yang tahu apa itu kebutuhan manusia? Oke, jadi kebutuhan manusia itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya secara alamiah melalui pencapaian kesejahteraan. Nah, kebutuhan ini tuh terdiri atas berbagai macam atau jenis. Nah, apa saja sih jenis-jenis kebutuhan manusia dan ada apa aja gitu. Jadi kita akan mengulas semua pada materi hari ini. Macam-macam kebutuhan manusia nih. Nah, kebutuhan manusia itu dibagi menjadi 4 kategori, yang itu yang pertama ada menurut intensitas, lalu sifat, lalu subjek, dan terakhir yaitu waktu. Lalu dari 4 kategori ini masih banyak dan dibagi menjadi beberapa macam. Selengkapnya bisa kalian lihat di infografis di sebelah sini. Nah, kita bisa mengetahui ya di infografis tersebut ada berbagai macam kebutuhan manusia. Baik, yang pertama adalah kebutuhan manusia menurut intensitas. Jadi, menurut intensitas atau seberapa banyak dan seberapa sering pemakaian barang tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan tersebut dibagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Oke, yang pertama yaitu kebutuhan primer adalah kebutuhan yang intensitasnya paling tinggi dibandingkan kebutuhan yang lain dan dibutuhkan manusia itu untuk bisa bertahan hidup. Oleh karena itu, kebutuhan primer disebut juga sebagai kebutuhan pokok atau kebutuhan utama. Contohnya yaitu makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan penunjang dari kebutuhan primer nih. Jadi kebutuhan sekunder itu intensitasnya tidak setinggi dengan kebutuhan primer. Contohnya yaitu hiburan, rekreasi, dan internet. Dari contohnya kan kalian bisa paham nih perbedaan dengan kebutuhan primer apa sih dengan kebutuhan sekunder. Yang ketiga yaitu kebutuhan tersier, di mana kebutuhan yang intensitasnya paling rendah dan identik dengan suatu kemewahan nih, hal-hal yang mewah. Contohnya yaitu ada mobil mewah, jam tangan mewah, ataupun hal-hal yang bermerek atau branded. Yang kedua yaitu kebutuhan manusia menurut sifat. Jadi kebutuhan ini tuh dibagi menjadi 2 lagi. Ada kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Yang pertama yaitu kebutuhan jasmani, di mana segala kebutuhan yang diperlukan dan dipenuhi agar manusia itu bisa mempertahankan kondisi fisik tubuhnya. Contohnya kebutuhan jasmani yaitu makan dan minum, terus juga olahraga nih yang penting. Yang kedua yaitu kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani yang menyangkut psikis, dan jiwa. Contoh kebutuhan rohani yaitu ibadah, rekreasi, musik, ataupun film. Iya, yang bisa kamu sebut dengan biasanya tuh Gen Z bilangnya Gen Alpha ya sekarang ya. Itu dengan sebutan healing dan lain sebagainya, kan sama saja dengan rekreasi, termasuk dalam kebutuhan rohani. Yang ketiga yaitu kebutuhan manusia menurut subjek, dan ini tuh dibagi menjadi 2 lagi. Ada kebutuhan individu serta kebutuhan kelompok. Yang pertama yaitu kebutuhan individu, di mana kebutuhan yang sangat subjektif tergantung status, aktivitas yang sering dilakukan, atau profesi yang dijalankan individu tersebut. Contohnya kebutuhan individu yaitu seorang siswa yang membutuhkan buku dan alat tulis untuk belajar, serta seorang dokter yang memerlukan stetoskop dan jarum suntik untuk melakukan pekerjaannya. Nah, yang kedua yaitu kebutuhan kelompok, merupakan kebutuhan akan suatu barang ataupun jasa secara umum dibutuhkan masyarakat luas. Contohnya yaitu ada jalan raya, terus juga ada terminal, terus stasiun, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu kebutuhan manusia menurut waktu, dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan pada masa depan. Yang pertama yaitu kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang harus segera dipenuhi
dan sangat penting, dan itu sifatnya adalah mendesak dan harus dilakukan sekarang gitu. Jadi contohnya seperti perawatan rumah sakit, terus obat-obatan yang kita perlukan. Yang kedua tadi ada kebutuhan masa depan atau akan datang, adalah kebutuhan yang akan terjadi di masa yang depan, namun perlu melakukan suatu pengorbanan nih. Nah, contohnya kebutuhan masa depan dapat kita ketahui, contohnya juga ada tabungan pendidikan, terus juga tabungan untuk rekreasi dan lain sebagainya. Nah, ada alat-alat pemenuhan kebutuhan. Alat pemenuhan kebutuhan merupakan barang ataupun jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, seperti makanan untuk mengatasi rasa lapar kan. Alat ini terbagi menjadi 7 kategori nih, berdasarkan wujud, cara memperoleh, hubungan, fungsi, kualitas, proses, dan sifatnya. Berikut adalah masing-masing penjelasan dari kategori tersebut. Bisa kita ketahui, ada infografis di sebelah saya. Di situ terdapat alat pemenuhan kebutuhan. Baik, akan saya jelaskan, di mana yang pertama adalah wujud. Nah, berdasarkan bentuknya, barang terbagi menjadi 2, yaitu konkret atau barang fisik dan abstrak. Yang pertama yaitu barang konkret, di mana barang konkret adalah benda yang dapat dilihat dan dirasakan dengan penginderaan, seperti rumah, kendaraan, ataupun gedung. Yang kedua yaitu ada barang abstrak, di mana sesuatu yang tidak memiliki bentuk fisik tetapi manfaatnya dapat dirasakan, seperti layanan kesehatan, pendidikan, terus juga ada bengkel ataupun salon. Yang kedua, cara memperoleh. Berdasarkan cara memperolehnya, barang dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah barang ekonomi, di mana diperoleh dengan pengorbanan seperti membeli seragam atau buku ataupun alat tulis. Yang kedua yaitu ada barang bebas, tersedia tanpa pengorbanan seperti sinar matahari, air, ataupun udara. Yang ketiga yaitu barang lilit, yang dimana berjumlah berlebihan hingga menimbulkan suatu bencana ataupun musibah, seperti banjir, terus juga tanah longsor ataupun kebakaran hutan. Yang ketiga yaitu ada hubungan, di mana berdasarkan hubungannya barang dibagi menjadi 2 jenis, yaitu substitusi dan komplementer. Yang pertama adalah barang substitusi, merupakan barang yang bisa saling menggantikan, seperti beras dengan kentang ataupun sepatu dengan sandal. Yang kedua yaitu barang komplementer, adalah barang yang saling melengkapi, seperti mobil dengan bensin ataupun pensil dengan penghapus, ponsel dengan pulsa. Yang keempat itu berdasarkan fungsi. Oke, bisa diketahui juga berdasarkan fungsinya, alat pemenuhan kebutuhan itu dibagi menjadi 2 jenis lagi nih. Ada barang konsumsi serta barang produksi. Yang pertama yaitu barang konsumsi, di mana barang yang siap digunakan atau langsung dimanfaatkan tanpa perlu diolah, seperti pakaian, kendaraan, furniture, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah barang produksi, di mana barang ini tuh ada modal, barang yang tidak langsung dikonsumsi melainkan digunakan untuk menghasilkan barang lain. Contohnya itu seperti mesin produksi, lahan usaha, dan kapas sebagai bahan baku tekstil. Yang kelima yaitu kualitas. Berdasarkan kualitasnya, alat pemenuhan kebutuhan dibedakan menjadi 2 lagi nih. Ada barang superior dan barang interior. Yang pertama yaitu barang superior, di mana merujuk pada barang dengan kualitas tinggi yang biasanya memiliki nilai lebih dengan harga yang lumayan mahal nih. Contohnya yaitu mobil baru, perhiasan, ataupun pakaian bermerek yang branded dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ada barang inferior, di mana barang dengan kualitas lebih rendah yang umumnya harganya lebih terjangkau. Contohnya tuh seperti barang bekas dan thrifting lain sebagainya. Yang keenam yaitu ada proses. Jadi berdasarkan proses pembuatannya, alat pemenuhan kebutuhan itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah barang mentah, yang kedua barang setengah jadi, yang ketiga yaitu barang jadi. Oke, simak penjelasannya. Yang pertama yaitu barang mentah. Jadi barang mentah adalah bahan dasar yang digunakan dalam proses produksi. Contohnya tuh ada kayu gelondongan sebagai bahan dasar untuk membuat furniture seperti meja, kursi, lemari, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah barang setengah jadi, di mana barang setengah jadi ini produk yang telah melalui
sebagian proses produksi namun belum siap untuk digunakan. Nah, misalnya tuh ada kain untuk industri pakaian dan tepung untuk pembuatan makanan. Kan itu barang setengah jadi ya. Yang ketiga yaitu barang jadi. Barang jadi adalah produk akhir yang siap digunakan untuk dikonsumsi. Contohnya termasuk pakaian, kendaraan, ponsel, ataupun laptop. Yang terakhir, menurut sifat. Jadi, berdasarkan sifatnya, alat pemenuhan kebutuhan terbagi menjadi dua jenis lagi nih, yaitu ada barang bergerak dan barang tidak bergerak. Yang pertama adalah barang bergerak, adalah barang yang mudah dipindahkan dan biasanya dijadikan jaminan untuk pinjaman jangka pendek. Contohnya itu seperti mobil, motor, ponsel, ataupun televisi. Yang kedua yaitu barang tidak bergerak, adalah barang yang tidak dapat dipindahkan dan sering dijadikan jaminan untuk pinjaman jangka panjang seperti tanah, rumah, dan bangunan. Jadi, ini adalah referensi yang saya buat untuk membuat materi video pada hari ini. Baik, terima kasih. Bila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.